Halo teman-teman, selamat datang di SIM Kadabra. Saya Mario, hari ini kita akan latihan beberapa soal tentang sindrom Horner. Tetap semangat dan fokus, keep studying, and let the magic work. Ya, kalau kemarin kita sudah bahas tentang teorinya, hari ini kita akan membahas beberapa soal tentang sindrom Horner. Nah, di video ini, karena kita bahas soal, sindrom Hornernya nggak akan saya jelasin sampai anatomi dan patfis detailnya lagi ya, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman butuh penjelasan lebih lengkapnya, bisa ditonton di video teori. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Nah, poin SKDI untuk kasus ini itu 2. Artinya kita diminta untuk bisa mendiagnosis saja ya, setelahnya kita rujuk. Kita langsung lanjut aja ke nomor 1. Pertanyaannya, gangguan yang terjadi pada mata pasien adalah, jadi kita punya pasien pria 39 tahun, datang ke RS dengan nyeri bahu kanan. Nyerinya menjalar ke lengan hingga jari 4 dan 5 tangan kanan. Nah, pola nyeri yang seperti ini itu khas untuk nyeri neuropatik ya teman-teman, akibat lesi atau iritasi pada syaraf. Nah, pemeriksaan neurologisnya didapatkan hipestesi pada dermatom C8 sampai T1 lengan kanan. C8 sampai T1 itu adalah penyusun plexus brachialis bagian inferior, teman-teman. Jadi, bisa kita asumsikan bahwa ada lesi yang mengkompresi atau mengiritasi plexus brachialis dari bawah. Nah, selain itu ada juga ptosis di mata kanan. Pemeriksaan pupil di ruang gelap menunjukkan diameter pupilnya yang kanan 3 mili, yang kiri 6 mili. Artinya ada anisokoria. Nah, kalau ada anisokoria, kita harus mikir di antara mata kiri dan kanan mana yang normal ya. Tadi ptosisnya di mata kanan. Lalu di ruang gelap juga kan harusnya pupil berdilatasi ya. Harusnya jadinya lebih dari 3 mili. Artinya yang kelainan ini yang pupil kanan, dia ada gangguan dilatasi. Nah, tapi kan mungkin aja soalnya bermaksud yang kelainan itu yang mata kiri tidak bisa konstriksi ya. Jadi teman-teman harus perhatiin saat ada anisokoria itu mana mata yang normal. Nah, selain itu dia juga ada anhidrosis sisi kanan wajah. Nah, 3 gejala ini, ptosis, anisokoria, dan anhidrosis itu menyusun trias Horner syndrome. Lalu pemeriksaan fototoraks juga menunjukkan massa soliter pada daerah apeks paru. Nah, massa ini yang tadi menyebabkan kompresi pada plexus brachialis, sekaligus serabut simpatis yang ada di daerah apeks paru juga. Nah, tumor di apeks paru ini kita sebut sebagai Pancoast tumor ya. Oke, jadi kalau dari A sampai E sudah jelas sih jawabannya yang C ya, karena ada trias itu tadi. Kalau yang A, Argyll-Robertson pupil, itu disebabkan oleh neurosifilis, di mana terjadi gangguan konstriksi. Marcus Gunn pupil juga gangguan konstriksi akibat lesi jaras aferen refleks pupil. Kalau Eddystonic pupil itu gangguan konstriksi juga akibat lesi ganglion ciliaris. Jadi 3 kondisi ini berlawanan dengan Horner syndrome yang gangguannya itu di dilatasi pupil ya, bukan konstriksi. Terakhir, Wallenberg syndrome itu adanya lesi pada sisi lateral medula oblongata. Sebenarnya ini juga bisa menjadi penyebab Horner. Tapi kasusnya di soal ini kan penyebabnya Pancoast tumor ya, bukan Wallenberg syndrome. Oke, sekarang kita bahas definisinya nih. Sindrom Horner merupakan serangkaian gejala yang timbul akibat gangguan suplai persarafan simpatis ke daerah wajah. Jadi di sini yang terganggu itu bukan motorik atau sensoriknya, melainkan simpatisnya. Insidensi 1/6.000 jiwa dan dapat terjadi pada kelompok usia dan ras apapun. Berikutnya kita bahas singkat nih anatomi dan patfisnya ya. Jadi suplai simpatis wajah dari pusat ke organnya itu disusun oleh 3 urutan neuron ya teman-teman. Pertama, first order neuron dari hipotalamus turun ke batang otak sampai mencapai ciliospinal center of Buchwald. Nah, ini di medulla spinalis letaknya. Jadi first order neuron ini letaknya hanya di organ saraf sentral aja ya. Di medulla spinalis ini dia baru bersinaps dengan second order neuron. Lalu keluar masuk ke trunkus sympathicus. Naik ke ganglion cervicalis superior. Perjalanannya naik ini dia melewati berbagai struktur. Ada apeks paru, arteri subclavia, daerah sini ada tiroid ya di anteriornya. Lalu ada arteri carotis communis.
Lalu di daerah sini juga ada angulus mandibula. Nah, sampai di ganglion cervicalis superior, dia bersinaps dengan third order neuron, bercabang untuk menyuplai kelenjar keringat wajah, lalu naik setinggi mata untuk menyuplai Mueller muscle yang berperan untuk elevasi palpebra superior ya, untuk membuka mata, dan otot dilator pupil untuk midriasis. Di perjalanan naiknya, dia melingkar-lingkar di sekeliling arteri karotis interna, membentuk plexus caroticus internus. Nah, istilah yang teman-teman perlu ketahui itu adalah preganglionik dan postganglionik. Ganglion yang dimaksud di sini adalah ganglion cervicalis superior tadi. Jadi, kalau preganglionik artinya sebelum ganglion cervicalis superior berarti mencakup first dan second order neuron. Sedangkan yang postganglionik berarti mencakup third order neuron ya. Nah, pentingnya kita tahu struktur ini adalah karena kelainan di organ-organ tadi itu bisa menimbulkan kerusakan atau iritasi dari saraf simpatis ini juga yang ujung-ujungnya menyebabkan Horner. Nah, first order neuron karena letaknya masih di sentral, dia bisa terganggu akibat penyakit cerebrovaskuler seperti stroke, multiple sclerosis, encephalitis, meningitis, Wallenberg syndrome, siringomyelia, serta tumor dan trauma spinal. Second order neuron bisa terganggu akibat Pancoast tumor yang tadi di kasus ya, cervical rib, yaitu terbentuknya rusuk tambahan di atas kosta pertama, aneurisma artery subclavia, lymphadenopathy mediastinum, trauma plexus brachialis, dan abses dentis regiomandibula. Nah, terakhir, gangguan third order neuron bisa disebabkan fistula carotis cavernosus, diseksi atau aneurisma arteri carotis interna, migrain atau cluster, herpes zoster, temporal arteritis, dan Raeder paratrigeminal syndrome. Nah, ini belum semuanya teman-teman ya. Dan masing-masing dari penyakit ini itu punya gejala khasnya masing-masing. Oleh karena itu, Horner syndrome sebenarnya bukan diagnosis, melainkan hanya suatu gejala dari penyakit lainnya yang mendasari. Maka kita harus rujuk Horner syndrome kalau kita menemukan supaya nanti bisa diinvestigasi adanya penyakit-penyakit ini. Kalau sudah terganggu, maka 3 fungsi saraf simpatis tadi jadi tidak bisa bekerja, tidak bisa dilatasi pupil jadi anisokor, tidak bisa elevasi palpebra superior jadi ptosis, dan tidak bisa mengeluarkan keringat jadi anhidrosis. Bisa dilihat di gambar ini yang mengalami Horner adalah yang sisi kiri wajah ya. Inilah yang kita sebut trias Horner. Nah, sebelum dilanjutkan kita lihat dulu soal nomor 2. Pertanyaannya, mana pernyataan yang tepat berdasarkan kasus di atas? Oke, jadi ada seorang pria 28 tahun, ada keluhan pada mata kanannya. Pemeriksaan menunjukkan ptosis mata kanan, pemeriksaan pupil di ruang gelap, diameter pupil kanan 3 mili dan pupil kiri 6 mili seperti tadi ya. Pasien tidak mengeluhkan adanya kelainan pada penglihatannya. Selanjutnya dokter melakukan penetesan apraklonidin. Nah, ini pemeriksaan pertama ya teman-teman. Diameter pupil berubah menjadi 6 mili yang kanan dan 3 mili yang kiri. Jadi kondisi anisokorianya terbalik. 1 hari selanjutnya dokter melakukan pemeriksaan lagi dengan hidroksiamfetamin. Dan didapatkan dilatasi pada mata kiri, namun pupil mata kanan yang Horner ya tidak berubah. Pemeriksaan yang pertama dengan hasilnya anisokoria jadi terbalik, itu bisa mendiagnosis Horner syndrome. Lalu hidroksiamfetamin ini bertujuan mengetahui lokasi lesinya, apakah dia preganglionik atau postganglionik. Kalau hidroksiamfetamin tidak menyebabkan dilatasi, maka lesinya di postganglionik. Jadi jawaban yang benar adalah yang B ya. Yang A preganglionik itu kalau hidroksiamfetaminnya menunjukkan dilatasi. Sedangkan yang opsi C sampai E ini adalah lokasi-lokasi lesi di first dan second order neuron tadi ya. Oke, jadi ada 3 pemeriksaan bedside yang bisa mengkonfirmasi keberadaan Horner syndrome teman-teman. Yang pertama adalah topical cocaine test. Di sini kita menggunakan tetes kokain 2-10% yang berperan dalam menghambat reuptake norepinefrin dari celah sinaps. Jadi, akan terjadilah efek simpatis pada mata ya. Setelah 30 menit dari penetesan akan terjadi dilatasi pada pupil yang normal. Sedangkan kalau pupilnya Horner syndrome, dilatasinya itu akan lebih sedikit, lebih kecil perubahannya. Sehingga kalau pupil yang normal makin besar, tapi yang Horner relatif tidak berubah, maka derajat anisokorianya akan semakin jauh, selisih
diameter antara kedua pupil akan makin jauh. Nah, masalahnya kokain topikal ini makin sulit ditemukan karena peredarannya makin dibatasi ya teman-teman. Jadi yang lebih sering dilakukan sekarang adalah topical apraclonidin test. Di sini kita menggunakan tetes apraclonidin 0,5–1% yang memiliki alfa-1 agonis lemah dan efek alfa-2 agonis yang kuat. Nah, pada pupil yang Horner, reseptor alfa-1 itu justru meningkat karena pada saraf simpatisnya yang rusak, dia ada refleks kompensasi untuk meningkatkan reseptor alfa-1-nya. Nah, sehingga penetesan apraclonidin justru akan menimbulkan dilatasi pada pupil yang Horner, sementara pupil yang normal justru relatif tidak berubah. Nah, kalau udah gini, situasi anisokorianya jadi akan terbalik. Tadinya pupil yang kecil itu yang Horner, sekarang pupil yang kecil justru yang normal, seperti di kasus tadi ya. Nah, dua pemeriksaan ini membantu kita untuk mendiagnosis Horner syndrome. Pemeriksaan yang terakhir membantu kita membedakan lokasi lesinya antara preganglionik atau postganglionik yang tadi topical hidroksiamfetamin test ya. Di sini hidroksiamfetamin itu menyebabkan pelepasan norepinefrin pada ujung neuron simpatis yang intak. Nah, pada lesi first atau second order neuron, ujung dari neuron simpatis yang berbatasan dengan pupil kan masih intak ya, karena yang berbatasan itu adalah third order neuron. Sehingga penetesan hidroksiamfetamin pada preganglionic lesion itu akan menimbulkan dilatasi pupil. Tapi kalau lesinya postganglionik, karena third order neuronnya yang rusak, maka pupilnya tidak akan berdilatasi ya. Ini bagan skematisnya. Tes kokain dilanjutkan dengan tes hidroksiamfetamin. Kalau pupilnya normal, keduanya akan berdilatasi seperti di gambar yang kiri ini. Kalau salah satunya Horner, seperti mata yang kanan di sini, penetesan kokain tidak akan menimbulkan dilatasi, sehingga dari sebelum penetesan ke sesudah akan ada peningkatan derajat anisokoria ya. Setelah itu dilanjutkan dengan tes hidroksiamfetamin. Kalau lesinya preganglionik, pupil yang Horner masih akan ada respon dilatasi. Tapi kalau postganglionik tidak akan ada efek. Nah, ini gambar yang apraclonidin. Sebelumnya mata yang Horner itu yang sebelah kiri ya. Ada anisokoria dengan pupil kanan yang lebih besar. Tapi setelah penetesan apraclonidin, pupil mata yang Horner berdilatasi bahkan sampai lebih dari pupil yang normal. Sehingga anisokorianya sekarang kondisinya jadi terbalik. Nah, di sini ptosisnya juga terlihat membaik ya setelah penetesan apraclonidin. Oke, mungkin sekian teman-teman pembahasan soal mengenai Horner syndrome. Mudah-mudahan bisa membantu belajarnya dan memberikan informasi baru. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau diusulkan, silakan tinggalkan di kolom komen, nanti kita akan baca dan respons sesegera mungkin. Terima kasih banyak sudah menonton. Keep studying and let the magic work. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!